Masih melanjutkan Stellar Transformation dan kita sudah memasuki season keduanya. Di sini, Xiaoyu terbangun di suatu tempat dan dia tidak mengetahui apakah dirinya ini sudah mati atau hidup. Dia teringat dengan ayahnya dan melihat bagaimana ayahnya memeluk dirinya yang sudah sekarat. Di sisi lain, batu meteor itu mencoba menyembuhkan luka-luka yang diterima oleh Xiaoyu. Di sini kita diperlihatkan Raja Xiaodi yang sangat marah atas kematian istri dan anaknya. Dia ini ingin segera membalas dendam kepada Raja Xiangguan. Kembali kepada Xiaoyu, dia kaget bahwa dirinya ini ternyata masih hidup. Ditambah lagi dia bingung sekarang ini dia berada di mana. Tidak lama kemudian ada seekor kucing yang bisa bicara bernama Xiaoxing. Ia memberitahu bahwa mereka sekarang berada di Li Sanju. Ia juga menceritakan tuannya dulu yang bernama Li Wei ada pangeran kerajaan di galaksi. Dia pergi melewati lubang hitam untuk mencari dunia kultivasi. Hingga akhirnya dia ini sampai di dunia mereka dan melakukan kultivasi di sana. Namun di tahap akhir dirinya ini tidak berhasil. Sebelum dia meninggal, Li Wei meminta Xiaoxing untuk menunggu tuannya selanjutnya yang ada Xiaoyu. Ia pun memberikan Xiaoyu buku panduan yang telah dibuat oleh Li Wei. Ia memberitahu Xiaoyu berhasil berpindah ke sini berkat bentuk armor dari diagram pembuka surga bagian 3. Di sisi lain, Raja Xiangguan sangat khawatir karena dirinya tidak menyangka Raja Xiaodi akan melakukan penyerangan secepat ini. Kita pun diperlihatkan banyaknya pasukan yang dibawa oleh Raja Xiaodi. Kembali ke Li Sanju, karena Xiaoxing sangat kelelahan, ia pun memutarkan proyeksi peninggalan dari Li Wei. Ia memberitahu bahwa Xiaoyu ada penerusnya. Ia sedikit menceritakan tentang masa lalu dirinya. Ia yang sudah pergi ke banyak tempat berhasil menciptakan metode kultivasi yang ia beri nama Xing Cheng Bian atau pengubah bintang. Xiaoyu pun menyadari bahwa dia itu ada sosok yang misterius yang diceritakan oleh Paman Feng. Dia memberitahu si Cheng Bian jauh lebih unggul dari orang-orang yang menggunakan Yuan Ying. Dan di dalam Xing Chen Bian ada 6 tahap, yakni Xing Yun, Liu Xing, Xing He, Xing Xing, Du Ji, dan He Xing. Sebelum Li Wei pergi, dia meminta Xiaoyu untuk melampaui dirinya. Xiaoxing memberikannya sebuah cincin peninggalan dari Li Wei. Beberapa saat kemudian, Xiaoyu pun mulai mempelajari teknik Xiang Chan Bian. Sebelum ujian dujinya dimulai, Xiaoyu ingin mencari beberapa monster untuk melatih tangannya. Xin pun berpindah, yang mana Xiaoyu menantang para serigala api hijau. Beberapa saat kemudian, Xiao He datang dan mengambil semua serigala itu. Nah, tidak lama kemudian, ujian Duji yang adalah 49 hari peta ke surga akhirnya datang. Namun itu bukanlah miliknya, melainkan ujian itu milik Xiao He. Tidak lama kemudian, ujian kedua pun datang. Nah, ujian ini baru milik Xiaoyu. Di saat mereka melakukan ujian itu, tiba-tiba saja banyak gerombolan serigala yang menyerang. Xiaoyu pun melawan mereka supaya ujian Xiao He tidak terganggu. Di saat petir kedua datang, untung saja Xiao He membantu dirinya. Xiaoyu pun bergegas pergi menjalankan ujiannya. Nah, di saat Xiao He menjalankan kembali ujiannya, para serigala banyak berdatangan. Ia pun memanfaatkan petir itu untuk menyerang mereka. Di sana, Xiao He dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tidak mau kalah, Xiaoyu pun menunjukkan kekuatannya.
Mereka saling bergantian untuk melakukan ujian masing-masing. 太好了，结果了他们。 Nah, di saat Xiaoyu mau menahan mereka, ia ini terkena serangan combo yakni dari pemimpin serigala dan Tianlongji. Di sisi lain, Xiaohe sudah berhasil menyelesaikan ujiannya. Tidak lama kemudian, Xiaoyu pun juga berhasil menyelesaikan ujiannya. Mereka berdua pun melakukan serangan combo untuk menghabisi gerombolan serigala itu. Melihat besarnya kekuatan mereka, para serigala pun pergi dari sana. 修真者了， Xin pun berpindah ke Li Senju. Nah, di sana tiba-tiba saja Xiaohe ini berbicara dengan bahasa manusia. Mereka pun pergi ke alam bawah sadar dan saling berbicara di sana. 你又变成小小黑了。 我虽然现在是金丹级， Xiaoxing kaget melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Xiaoyu dan Xiaohe kembali melakukan latihan. Di sini, Xiaoyu mencoba mempelajari tahap pertama Xing Chen Bian, yakni Xingyun atau Nebula. Walaupun beberapa kali sempat gagal, ia pun terus mencoba hingga akhirnya berhasil. 没想到我是丹田怪异，我到达新年前期了。 Di sisi lain, Xiaohe juga berlatih, namun kita tidak tahu latihan apa yang ia lakukan. Karena Xiaoyu sudah berada di tahap Nebula, mereka pun berencana untuk kembali pulang. 你们俩保这么久， Tapi sebelum itu, ia ingin meningkatkan kedua senjatanya dengan permata kelas atas. Setelah semua itu selesai, Xiaoyu pun mengecilkan Li Senju menggunakan cincin peninggalan gurunya. 中的炼气之法果然了得， Mereka pun segera pergi menuju benua Xianglong. Di perjalanan itu, Xiaoyu merasa khawatir peperangan akan dimulai. 还有这种， Di sisi lain, Raja Xiaodi sudah mulai menyiapkan strategi perangnya dan perlahan-lahan berhasil mengalahkan kerajaan yang dikuasai oleh negara Chu. Ternyata Raja Xiaodi juga bekerjasama dengan bandit Heishu dalam peperangan ini. 秦军变势， Tidak hanya itu, proyek Flying Eagle pun telah mulai dilakukan. Xin pun berpindah ke ibu kota Shu. Di sana, kepala keluarga Sangguan memberikan pedang mereka karena dia ini percaya Raja Xiaodi mampu membalaskan dendam raja mereka terdahulu. Di sini kita diperlihatkan sedikit adegan dari peperangan. Di sisi lain, Xiang Guan yang sedang marah didatangi oleh seseorang yang membentak dirinya. Karena kedatangan orang itu, Xiang Guan pun sangat ketakutan. Ia memberitahu semua hal ini ada kesalahan Xiang Guan karena telah berani menghabisi istri dari Raja Xiaodi. Ia pun meminta Xiang Guan untuk pergi dari istana, namun dia ini harus meninggalkan permaisurinya. Dia yang adalah leluhur dari keluarga Xiang berencana untuk menghentikan pemberontakan ini. Ia pun pergi bersama Wude untuk mengalahkan para pasukan dari Raja Xiaodi. Dengan kekuatan besarnya, ia pun berhasil membantai para pasukan. Ia pun memberitahu supaya anak-anak keluarga Xiao segera muncul. Mendengar suaranya, Xiaodi pun mengetahui bahwa itu ada Xiangyang, kaisar pertama dari dinasti Chu. Raja Xiaodi pun pergi menuju ke sana. Di sisi lain, Xiaoyu dan Xiaohe melakukan pertandingan ulang mereka yang sempat terganggu.
Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di kerajaan. Paman Hei yang tidak menyangka menyambut kedatangan dari Xiaoyu. Paman Hei pun memberitahu bahwa ayah dan kedua kakaknya sedang berperang di garis depan provinsi Jianbai. Xiaoyu pun segera pergi menemui ayahnya. Di sisi lain, Raja Xiaodi pun akhirnya menemui Xiangyan dan Wude. Mereka pun saling berbicara yang mana dia ini ingin Xiaodi menyerah dan mengajaknya untuk bergabung dengan keluarga Xiang. Tentu saja, Raja Xiaodi menolak hal itu dan ia pun sedikit mengancam mereka dengan jutaan pasukan yang dimilikinya. Bahkan jika dia mati, keluarga mereka akan melakukan apapun untuk meratakan negara Chu. Tapi jika mereka mundur, Raja Xiaodi akan menarik semua pasukannya. Xiang Ying pun sepakat dengan perkataan dari Xiaodi, tapi hal itu sudah dia rencanakan. Yang mana mereka memanfaatkan para pasukan yang mundur dan menghabisi mereka satu persatu. Akibat hal itu, pasukan Xiang pun semakin bersemangat. Dengan perintah Raja Xiang, mereka berencana untuk merebut ibu kota Shu. Raja Xiaodi pun meminta para pasukannya mundur selagi dia memikirkan bagaimana cara untuk menyerang balik. Di saat kedua anaknya berbicara dengan dirinya, Raja Xiaodi merasakan kekuatan yang melebihi dirinya dan Paman Feng. Yang ternyata kekuatan itu berasal dari Xiaoyu. Mereka pun tidak percaya Xiaoyu ini ternyata masih hidup. Malam harinya, Xiaoyu pun bercerita tentang perjalanannya kemari. Kedua saudaranya pun bersulang menyambut kedatangan dirinya. Karena ayahnya telah berhutang banyak kepada dirinya, ia pun berjanji akan mengabulkan permintaan yang Xiaoyu inginkan. Xiaoyu pun mengajak keluarganya untuk naik ke atas atap. Ia pun memberitahu saat dia latihan di atas atap, ia menyadari bahwa pandangan dari atas sangatlah sepi. Jadi ia berpikir hal itu sangat seru jika dia berbicara dengan ayahnya sambil menikmati bulan. Karena pemandangan di atas sangatlah indah, mereka pun minum bersama di sana. Xiao Zheng menanyakan kenapa mereka tidak melakukan serangan balik kepada Xiang. Ayahnya pun memberitahu bahwa semua itu karena Xiangyang. Dia adalah kaisar pertama Chu yang sudah berada di tahap Yuanying yang adalah tahap kedua Sang Xian. Xiaoyu pun berencana untuk menyerang Xiangyang bersama Xiao He. Tapi Paman Peng melarangnya karena kekuatan Xiang sangatlah berbeda. Xiaodi pun meminta ketiga anaknya untuk sementara waktu melupakan masalah itu. Di sini, Xiao He dan Xiaoyu kembali saling berbicara di alam bawah sadar mereka. Yang mana mereka berencana untuk mengalahkan Xiangyang. Keesokan harinya, Xiaodi bermimpi tentang pertarungan dulu. Tidak lama kemudian, kedua anaknya memberitahu bahwa Xiaoyu meninggalkan sebuah surat yang berisikan ia dan Xiao He akan melakukan penyerangan. Xiaodi yang merasa anaknya telah banyak berkorban untuknya pergi menyusul. Di sisi lain, ternyata Xiaoyu terlebih dahulu pergi ke tempat Wude, yang mana ia berencana untuk menghabisinya. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyu pun berhasil menghabisi Wude dan secara langsung menantang Xiangyang. Xiaoyu pun memberitahu bahwa hari ini adalah pemakamannya. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Xiaodi yang mencoba membantu ditahan oleh Paman Feng. Karena hal itu malah akan mengganggunya dan meminta dia untuk percaya kepada Xiaoyu. Xiaoyu tidak menyangka Xiangyang akan sekuat ini. Xiao He pun mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Xiangyang memanggil tombaknya dan membuat Xiaoyu sempat kesusahan.
Karena dia sangatlah kuat, Xiaohe meminta Xiaoyu untuk menahannya hingga bulan purnama muncul, supaya dia ini bisa menggunakan teknik full moon. Tidak lama kemudian, bulan purnama pun muncul. Xiaohe pun segera menggunakan tekniknya. Walaupun sempat ditahan oleh Xiang Yang, Xiaohe kembali menyerangnya dan kali ini ia berhasil melukainya. Tidak mau kalah, Xiaoyu pun menggunakan pukulan meteornya. Di saat Xiaoyu menghabisinya, Xing Yang ini sudah berencana untuk meledakkan dirinya. Xiang Guan pun tidak menyangka kaisarnya bisa dikalahkan. Dan ia pun menyadari semua ini telah berakhir. Di sisi lain, ayahnya masih terus mencari keberadaan dari Xiaoyu. Dan bagian 4 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.